Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini kita sudah ada di hari-hari baru di tahun yang baru ini. Dan saya percaya kita sedang optimis memasuki tahun yang baru ini. Sekalipun ada banyak prediksi, ada banyak orang berkata tahun yang baru ini mungkin tidak akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Tetapi saya mau ingatkan setiap kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang-orang katakan. Sebab hidup kita hanya ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada setiap janji-janjinya, dan Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati satupun dari apa yang Dia janjikan. Nah, saat ini saya mau sharing, saya mau membahas mengenai satu kata yang mungkin hari-hari ini sudah begitu langka di muka bumi ini. Kata yang hari-hari ini sangat didambakan oleh setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Kata yang begitu mahal sehingga orang yang memiliki kekayaan bagaimanapun tidak mampu untuk membelinya. Apa itu? Ketenangan. Rasa tenang tidak bisa dibeli. Rasa tenang tidak bisa dikejar. Dan tidak ada yang kita bisa buat untuk mendapatkan rasa tenang itu selain kita datang kepada pemilik ketenangan itu sendiri. Hanya ada satu tempat di mana kita bisa merasa tenang dalam hidup ini. Hanya dekat Tuhan saja aku merasa tenang. Sebelum saya lebih lanjut membahas hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat kami butuhkan, melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia hari-hari ini, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan. Tidak ada satupun yang dapat kami harapkan. Karena semuanya fana. Semuanya bisa berubah dalam sekejap. Itu sebabnya Tuhan, hanya Engkaulah yang paling kami butuhkan dalam hidup ini. Sebab ketika kami mendapati Engkau, ketika kami memiliki Engkau Tuhan, maka kami memiliki damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan dan sukacita. Sekalipun di tengah-tengah badai yang menggelora, sekalipun di dalam lembah kekelaman, asal bersamamu Tuhan, kami merasa tenang. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami yang bergelora ini. Dengan demikian jiwa kami boleh tinggal dengan tenang, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Aku membaringkan diri lalu tidur. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami di dalam ibadah ini, supaya tidak ada satu orang pun yang mendengar dan melihat tayangan ini yang tidak dijamah, tidak dilawat oleh Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk kami mengakui hanya Engkaulah yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Sebelumnya lagi kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, yang akan menjadi dasar dari apa yang saya mau sharingkan ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama. Judul dari perikop ini adalah perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih berada di hari-hari awal di bulan pertama pada tahun yang baru ini. Pada saat tanggal 31 Desember kemarin, saya percaya ada banyak dari antara kita tidak mengikuti kemeriahan malam pergantian tahun, tetapi lebih memilih kepada saat teduh pribadi, merenungkan perjalanan selama tahun 2020 yang begitu keras, yang begitu sulit, dan ternyata sampai juga di hari terakhir dari tahun yang kemarin itu. Dan pada saat hari pertama memasuki tahun yang baru, rasanya ada satu pengharapan baru yang begitu menggelegak dalam diri saya. Yang saya tahu bahwa tahun 2021 ini adalah tahun keberuntungan. Tahun 2021 ini tahun kemenangan, tahun mujizat. Nah, begitu juga saya percaya ada banyak orang, bahkan banyak dari antara kita yang mempunyai sejuta angan dan cita-cita serta harapan di dalam benak setiap kita. Meskipun ada banyak orang berkata bahwa hari-hari ke depan ini tidak menjadi lebih baik. Ada banyak orang memprediksi bahwa hari-hari ke depan ini tidak menjadi lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang-orang katakan. Sebab hidup kita hanya ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Ada banyak orang berkata bahwa tahun depan itu tahun yang akan begitu sulit. Bahkan semakin sulit. Banyak ujian dan tantangan yang menghadang. Sementara pandemi pun belum berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita ini. Sebab ketenangan bukanlah sebuah keadaan. Ada banyak orang mensyaratkan bahwa mereka baru bisa hidup tenang
kalau mereka sudah memiliki segalanya, kalau mereka sudah kaya, kalau keadaannya baik, kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, dan seterusnya. Baru mereka bisa mengalami dan merasakan ketenangan. Tapi saat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Kita yang memutuskan kita mau tenang atau tidak, maka jiwa kita akan tunduk kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memerintahkan jiwa kita. Sebagaimana pemazmur berkata, tenanglah, diamlah hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Maka jiwa kita akan tinggal tenang. Sama seperti kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan karena situasi dan keadaan, tapi kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Begitu juga dengan ketenangan. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada dan membuat hati kita tidak tenang, kita harus dapat memutuskan untuk kita tetap tenang. Mengapa kita harus tetap tenang? Dalam menjalani hari-hari yang semakin sulit dan sukar ini, bagaimana kita bisa hidup tenang? Kalau segala sesuatu di luar dari prediksi kita, jauh dari harapan, bahkan kenyataan yang ada, membuat kita tidak bisa hidup dengan tenang. Lalu bagaimana kita harus bisa tetap tenang? Jawabannya, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Melewati kondisi apapun, melewati situasi bagaimanapun, bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di segala musim dalam hidup kita. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Waktunya loh ya Bapak Ibu Saudara, bukan waktu kita. Jadi gak bisa protes, karena Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukan hanya terbukti, tapi sangat terbukti. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa tenang. Sementara hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Kita lihat bagaimana bangsa-bangsa bergejolak. Orang-orang demo gak habis-habisnya, protes ini, protes itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Ada banyak orang bilang gini, ya kalau nanti saya udah jadi orang kaya baru saya bisa hidup tenang. Oh tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, orang kaya juga gelisah dan tidak tenang hidupnya. Orang kaya juga bisa gelisah dan tidak tenang, karena memikirkan bagaimana cara uang dan hartanya tidak terus menyusut. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak orang berkata pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi
Jadi ada banyak orang kaya juga gelisah loh Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap bahwa kekayaan itu merupakan syarat ketenangan. Dan sebaliknya orang miskin juga tidak bisa hidup tenang. Karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa takut, khawatir, cemas, gelisah dan sebagainya. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya memberikan kunci untuk bisa hidup tenang. Apa kuncinya? Kunci untuk hidup tenang adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Ketika kita memiliki penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, kita menyerahkan semua keinginan, semua permohonan, bahkan kita menyerahkan hak atas masa depan kita dalam tangan Tuhan. Itu adalah kunci untuk bisa hidup dengan tenang. Sebab firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketenangan dalam diri seseorang bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Itu sebabnya banyak sekali ungkapannya berkata enjoy aja lagi, tenang aja. Sebab di dalam ketenangan kita mendapatkan kekuatan dan mampu menghadapi persoalan apapun. Namun sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Itu sebabnya bukankah banyak keputusan-keputusan yang salah atau keliru kita buat ketika kondisi hati kita sedang tidak tenang. Bahkan orang yang tidak tenang tidak bisa ditolong. Saya percaya semua kita seringkali mendengar ilustrasi ini, bagaimana kalau ada orang yang mau tenggelam begitu, dia tidak bisa berenang. Jangan tolong dia pada waktu dia sedang panik dan meronta-ronta. Sebab jangan-jangan kita pun bisa ikut tenggelam bersama dengan dia. Tapi biarkan saja dulu sampai dia lemas, baru kemudian kita tolong dia dengan mudah. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan kenapa ketika kita tenang, terus kita bisa menghadapi banyak persoalan. Karena dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan kita berdoa, kita bisa mengatasi segala masalah. Bila kita tenang, kita bisa berdoa dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan hanya ketika kita berdoa. Sebab sungguh hanya dekat Tuhan saja kita merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Artinya ketenangan hanya dapat kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat Tuhan. Itu sebabnya marilah kita jalani hari-hari di tahun 2021 ini dengan bijak.
dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa tetap tinggal tenang di dalam segala situasi. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ada banyak orang seringkali berkata, oh masa depan, masa depan, masa depan. Bapak Ibu Saudara, masa depan itu apa? Masa depan adalah sebuah kesempatan yang belum terpenuhi. Sebuah jalan yang belum dilalui. Kehidupan yang belum dijalani. Itu masa depan. Dan masa depan kita yang akan kita jalani tergantung pada prioritas dan tujuan hidup kita hari ini. Sebab arah yang kita ambil saat ini itu akan menentukan di mana kita akan berada di masa depan nanti. Saat ini kita mungkin sedang takut dengan masa depan yang tidak pasti. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan kasih Tuhan itu lebih daripada cukup bagi kita. Ketahuilah bahwa Tuhan sendiri yang berjalan dan senantiasa menyertai kita. Senantiasa mengurapi kedua tangan kita. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan kita ini dibuatnya menjadi berhasil. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap kita yang percaya dan hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memperkatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, bagi orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai perisai
dalam hidupnya, maka di saat badai datang sekalipun, dia tidak akan pernah goyah. Bahkan dia akan tetap tegak berdiri di tengah-tengah badai, mengangkat kedua tangannya, memuji dan menyembahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ambillah komitmen ini bahwa sampai kapanpun kita akan tetap bertahan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam kepercayaan kita akan Tuhan, di dalam pengandalan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan
berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya karenamu kami ada, hanya karenamu kami kuat, hanya karenamu kami mampu, hanya karenamu, semua hanya karenamu. Di hadapan Tuhan saat ini, di hari-hari pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, biarlah kita boleh datang dengan kerendahan hati, menyadari keterbatasan kita, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari kebutuhan kita akan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kita boleh terus mengandalkan dan berseru kepadanya. Kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat badai datang menggelora, mendekatlah kepada Tuhan, maka engkau akan tinggal tenang bersama dengan Dia. Sebab ketenangan itu bukan soal keadaan yang ada di sekitar kita, tetapi sekali lagi, sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan pengatur alam semesta, Engkau menakar samudera dengan lekuk tangan-Mu. Engkau mengukur angkasa dengan jengkal, menakar tanah bumi dengan takaran. Dengan siapa dapat kami menyamakan-Mu, Tuhan? Dengan siapa kami mau membuat tandingan-Mu? Engkau menempatkan bintang-bintang satu demi satu dan memanggil namanya masing-masing. Karena kuasa dan kekuatan-Mu yang luar biasa, tidak satu pun dari bintang itu yang terhilang. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami ketika kami merasa lelah. Engkau melipat gandakan kuasa-Mu di saat kami merasa lemah. Di saat kami menyadari semua ini, bagaimana mungkin kami bisa hidup dengan merasa takut dan khawatir? Kalau semesta saja ada dalam kendali-Mu, maka terlalu kecil bagi-Mu kalau hanya untuk mengendalikan jalan hidup kami. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan bagi kami untuk tetap tinggal tenang. Bahkan di saat badai sedang menggelora sekalipun. Sebab tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami dan memberi rasa aman yang tak tertandingi.
Terima kasih Tuhan semesta alam, karena telah menjadi perisai dalam hidup kami, yang membuat kami bisa hidup dengan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, izinkan kami menerima berkat damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu Tuhan. Sebab ketenangan, sukacita dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Bapa surgawi kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan tentunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah ketenangan, sukacita dan damai sejahtera yang daripadanya. Kami menerima sukacita, damai sejahtera dan ketenangan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.